HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nyatakan lagi kepada embun pagi, ku tanyakan selalu angin yang berlalu tentang pencarian kedamaian jiwa ini. Di manakah kini kerendahan hati? Benarkah di sanubari? Apakah di dalam hati? Pemirsa HiTV Nabi Orti, apa kabar? Mogi-mogi tetap becik dalam lindungan yang widih. Kita jumpa lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Masih dalam nuansa Fun Golf Turnamen dan pameran lukis para penulis yang berlangsung dari bulan Agustus hingga akhir September 2023. Mengimplementasikan Nawaksara Wartam, kami akan suguhkan beberapa tayangan menarik. Kita awali dengan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan resi renungan singkat bersama Ida Pandita Empu Jaya Brahmananda yang membahas tentang netiket Hindu, etika netizen Hindu. Dan dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Doa Karmani dengan sadar dan bakti. Nyatakan lagi kepada embun pagi, ku tanyakan selalu angin yang berlalu tentang pencarian kedamaian jiwa ini. Di manakah kini kerendahan hati? Benarkah di sanubari? Apakah di dalam hati? Inilah tutur sebelum tidur. Para siswa-siswi Hindu High Schooling namanya. Ceritanya adalah kisah elang. Nah, adik-adik, kalau elang itu terbang pakai apa ya? Sayap. Sayap, betul. Selain itu, elang itu punya sayap yang besar dan elang juga mempunyai penglihatan yang tajam. Terus cakar-cakarnya itu tajam-tajam dan elang itu disebut dengan predator udara. Nah, adik-adik Swindu, penasaran nggak sama ceritanya? Penasaran. Penasaran? Adik-adik Swindu yang ada di rumah tentu penasaran kan? Yuk kita dengar ceritanya. Nah, tadi Kak Armi kan udah bilang kalau elang itu bisa terbang kan? Nah, suatu hari di saat elang ini sedang terbang jauh di atas, ia melihat ke bawah. Karena ia punya penglihatan yang tajam, ia melihatlah ada seekor anak musang yang sedang kelaparan. Nah, saat si elang ini sedang berada di atas, ia berpikir, kalau seandainya anak musang itu aku bawa dan aku kasih kepada anak-anakku, pasti mereka senang. Nah, karena si elang tuh berpikir seperti itu, dia langsung terbang ke bawah, menghampiri anak musang itu. Langsung dia tangkap anak musang itu dan dia bawa terbang tinggi. Tapi ternyata ibu dari musang itu melihat dari kejauhan. Ia teriak, "Elang, kembalikan anakku!" Tapi semua sudah terlambat kan, karena si elang itu udah terbang tinggi. Akhirnya si ibunya ini pun lari mengejar ke arah elang itu pergi. Nah, si elang ini pun akhirnya hinggap di sebuah pohon yang sangat tinggi. Di pohon itu ternyata anak-anaknya yang masih kecil-kecil berada di sana. Si ibu musang ini yang tadinya mengejar,
ia akhirnya sampai di bawah pohon di mana si elang dan anak-anaknya ini tinggal. Nah, si ibu musang yang berada di bawah ini dia teriak-teriak, dia marah-marah sama si elang. Elang, kembalikan anakku. Anakku itu sedang kelaparan. Aku sudah susah payah mencarikan makanan, tapi kau bawa dia untuk menjadi makanan dari si anak-anakmu. Bisa aja sih kalau kamu mau anakmu kembali, yang penting kamu bisa naik ke atas pohon. Si musang ini kan dia nggak bisa memanjat ke pohon kan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap aja nggak bisa kan. Dia pun melihat sekeliling, dia lihat. Terus dia punya ide nih, tau nggak idenya? Apa tuh Kak idenya? Dia pun akhirnya, karena dia melihat banyak ranting-ranting di sekitar, dia pun akhirnya mengumpulkan ranting itu dan dia berniat untuk membakar ranting itu. Sehingga pohon yang ada di tengah-tengah lingkaran ranting itu terbakar. Tapi sebelum ibu musang ini membakar ranting itu, ia berkata pada elang, kalau kamu mau anak-anakmu selamat, kembalikan dulu dong anakku. Kalau tidak, aku akan membakar ranting-ranting di sini dan pohon yang ada di sini akan terbakar beserta anak-anakmu. Ya udah deh, aku kembalikan anakmu. Yang penting kamu harus membatalkan rencanamu untuk membakar ranting-ranting itu. Akhirnya si elang ini mengembalikan anak dari si ibu musang ini dan mereka pun berdamai. Kini kita sedang menjadi siswa di sekolah kehidupan. Wow, Wartam on WA. Hari ini Sabtu 9 September 2023 di antara pameran lukis para jurnalis Studio Wartam Gedong 3, Ida Pandito Empu Jaya Brahmananda memberikan tuntunan dan petunjuknya tentang bagaimana seharusnya tata kelola susila dalam interconnection networking komputer internet. Kita ikuti dalam Jelajah Tanpa Kata Menganyam Mozaik Budaya. Jauhkan diri dari adharma, ikuti sabda yang widiwasa, kendalikan nafsu kesombongan, turuti seloka weda, senyum salam sapa pada semua, itulah jalan agama. Doakan semua selamat bahagia, itulah jalannya dharma. Jauhkan diri dari adharma, ikuti sabda yang widiwasa, kendalikan nafsu kesombongan, turuti seloka weda, senyum salam sapa pada semua, itulah jalan agama. Doakan semua selamat bahagia, itulah jalannya dharma. Pemirsa HITV Channel 3 masih dalam suasana pameran lukis para jurnalis Moment to Remember. Hari ini saya bersama seorang kolumnis Wartam, Bapak Dayung Ramayuda, yang akan kita ajak sharing session ya, lingkar kara. Menarik sekali Bapak ada lingkaran ya Pak ya. Nah, gimana sih Bapak menceritakan apa yang Bapak lukis di pameran ini? Untuk melukis memang perlu perenungan, perlu meditatif,
ke dalam diri dulu ya. Iya. Tapi terbelit waktu itu seolah ada inspirasi untuk lingkar kara. Ini proses perenungan sebenarnya tidak dari sini, tapi keluar prosesnya siklip seperti itu, siklip berputar-putar mencari titik yang paling esensi yang kita namakan dengan omkara, yaitu adalah ide sang dewasa. Sekali yang mendalam ya Bapak, ya, spirit kita ke dalam. Nah itu tadi dari Pak Dayu. Nah sekarang kan kita dikelilingi oleh 29 karya Bapak nih Bapak, karya lukis, ada yang calibrate, kemudian ada yang kolase begitu Bapak, dan ada juga respon dari para penulis kata-kata Hindu. Di antara semua karya yang di sini, bagaimana sih kesan Bapak melihat ini semua? Ya ini kan namanya pikiran. Pikiran itu kan akumulasi dari pengetahuan, pengalaman kita semua sehingga digambarkan beraneka rupa. Tentu semua orang punya perenungan, punya inspirasi, punya mungkin ada wahyu tiba-tiba harus melukiskan apa. Dan ini adalah sebuah keindahan. Yaitu kalau di Hindu kita kenal banyak yang aneka itu, yang beraneka ragam itu, kalau kita fokuskan sejatinya adalah satu, yaitu bermula dari ide sang dewasa. Gitu. Terima kasih Pak Dayu. Nah terakhir nih Pak Dayu, ini kan dari kita nih para penulis yang join di kegiatan pameran lukis para jurnalis ini. Nah bagaimana menurut Bapak hal-hal apa yang bisa didapatkan para pengunjung yang melihat aneka macam lukisan yang ada di sini? Hal apa yang bisa mereka dapat nih? Ya kalau pribadi dulu ya, hal yang jangan dapat bahwa ini sangat dimensinya sangat religius semua ya. Ada gores pelukis ini menginspirasi kita untuk mengingatkan kita bersikap yang religius itu pertama. Yang kedua dari sikap yang religius itu tentu kita bersifatnya sangat kosmos sekali, sangat semesta sekali, beraneka ragam semesta yang ada di sini ini adalah penggambaran diri kita sebenarnya, eksplorasi tentang diri kita dituangkan dalam berbagai karya ini. Itu artinya apa? Menjadikan diri kita seperti semesta, menjadikan diri kita seperti matahari, omkara, menjadikan diri kita seperti tumbuh-tumbuhan ini. Itu ya itu dari Bapak ya. Kalau dari saya sendiri sih mengikuti pameran lukis para jurnalis ini tentu memberikan kita pelajaran bagaimana memahami bentuk, warna, garis menjadi sebuah karya yang kita nikmati bersama begitu Pak ya. Nah kalau untuk pengunjungnya gimana Pak? Hal apa sih yang mungkin Bapak bisa petik dari pameran lukis para penulis ini? Ya, yang tertarik dengan warna tadi ya, aneka warna yang kita kenal yang berdasarkan ada Mijiku Hibinu seperti itu, merah, warna dasar itu semua kita dapatkan di sini. Tapi yang tertarik dari semua warna itu apabila digabung, apabila diputar dari sekian, misalkan ini semua warna ini, semua ada merah, ada kuning, ada biru, ada pink, kalau diputar akan menjadi puncaknya akan menjadi putih. Itulah siwa sejatinya. Oh, terima kasih Pak Dayu Pramaida bincang-bincang kita hari ini. Demikian pemirsa HITV Channel 3. Untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa datang ke Wartam Art Space Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar atau kunjungi website kami di www.wartaminstitute.com. Saya Megan Dewa dan Bapak Dayu Pramaida pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Intisari mutiara kata, jadikan arah. Jangan pernah berpikir bahwa kita harus bertindak karena kita siapa atau harus berbuat apa. Tapi tariklah nafas, pejamkan mata sejenak, tinggalkan logika lalu berkarma apa saja. Sepanjang memberi kemanfaatan dan pencerahan bagi banyak orang. Saya Diah Parisya untuk HITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kaikan. Kini kita sedang menjadi
itu. Oh, Bapak sedang menulis kata apa, Pak? Iya, nih konsep bakti tresna eling. Oh, 3 kata Hindu Iya, Pak ya. kalau Bakti. disingkat bakti, bakti tresna eling. Oke Bapak, jadi karya rupa ini semakin lengkap dengan Iya. tambahan 3 kata Hindu dari Pak Widana menjadi 197 kata. Iya. Wow, keren sekali Bapak ya karya rupa istilah-istilah Hindu ini. Iya. Nah, menarik untuk kita ulas dalam program Ngobrol Inspiratif kali ini Bapak. Iya. Nah, menarik. Tadi Bapak sikap menjadi batri. Batri. Bakti, Tresna, tresna, dan eling. eling. Sebelum lebih jauh, bisa nggak Bapak menguraikan arti dari kata bakti, tresna, dan eling ini? Tentu pemirsa sebenarnya sudah Iya. sering dengar Bapak ya. Iya. Ini adalah konsep yang berpangkal dari ajaran Trihitaka. Iya. 3 hal yang menyebabkan hidup kita itu sejahtera, bahagia, dan harmoni. Pertama, bakti itu vertikal ke atas, tresna horizontal ke samping, dan eling ke vertikal ke bawah. Bakti itu konsepnya adalah memuja Tuhan, nyakup 5 nyelepit bunga, turun ke bawah, tresna nyakup 5 ngenjoh dana, membantu. Yang eling nyakup 5 miara sarwa, maurip, tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Karena apa? Karena hanya dengan begitu mensinergikan antara bakti dengan tresna dan eling, maka kehidupan kita khususnya Hindu diyakini akan bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan Iya, dengan dan lingkungan lingkungan alam. kita. Iya. Di Brahman, Atman, dan alam Iya, gitu Pak ya. betul. Nah, sangat terkait sekali. Nah, sekarang kita ke implementasinya atau bagaimana sih kita menjalankan konsep-konsep itu Iya. dalam keseharian Pak. Mungkin Iya. dari bakti, tresna, dan eling ini langsung saja. Iya, jadi sejatinya konsep baterai ini, baterai semacam baterai itu adalah energi rohani. Kalau baterai yang ada di radio, di HP atau dimanapun itu energi elektrik. Kalau baterai konsep ini adalah energi religik. Dan ini perlu dicas seperti halnya baterai lainnya. Mengecas itu dengan mengimplementasikan. Ajaran bakti misalnya, kita tidak hanya rajin ke pura, ya, tapi juga kita menunjukkan sikap bagaimana kita menghargai kesucian pura. Itu contohnya. Jadi bukan hanya di kepura atau di pura itu hanya nyakup 5 nyakut bunga. Ada hal yang bersifat suci sakral itu kita harus jaga. Ya, tidak membiarkan pura itu dikotori, diletahi atau dilurai. Turun lagi setelah kita nyakup 5 ke atas, ke samping kita. Ini yang namanya tresna. Cinta kasih, Cinta kasih sesama. membantu. Jadi tatarannya adalah humanistik. Jadi membantu, menolong sesama. Ya tidak usah jauh dulu lah dengan lingkungan kita terdekat, di keluarga, semeton, ada yang beraya, warga, atau kerama, dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Ketika ada kesusahan, kita sebisanya untuk membantu. Ya, kalau eling lebih ke tataran di mana kita menunjukkan sikap peduli pada lingkungan alam beserta segala. Karena praktek ritual Hindu tidak bisa lepas dari unsur pelemahan ini. Jangan pelemahan ini menjadi pelemahan, ya, sehingga hasrat kita untuk merawat, memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan bisa hilang. Mengapa? Coba bayangkan kalau di lingkungan alam ini semakin kritis, habis dengan apa sarana kita yang akan gunakan untuk melakukan kegiatan ritual upacara. Oleh sebab itu kita jangan hanya mengambil, memetik, menebang, apalagi merusak, yang pada akhirnya akan terganggunya keharmonisan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan lingkungan sendiri. Karena itu prinsip baterai itu adalah menjadikan diri kita itu memiliki kesadaran. Ada namanya kesadaran religius ke atas, kesadaran sinergis dengan sesama manusia, dan kesadaran harmonis dengan lingkungan alam. Saya kira itu. Tentu tidak sekedar kita
kita pahami saja, kita Ya, harus betul. melakukan itu. Nah, bagaimana nih caranya untuk memupuk hal-hal semacam ini, menumbuhkan rasa tresna, bakti dan iling ini, Ya. dan dari kita kemudian menyebarkannya ke sekitar kita, Ya. begitu Pak? Ya. Ini yang terakhir. Ya, jadi konsep ini adalah konsep baterai, dia adalah konsep satu kesatuan yang tidak bisa lepas atau berjalan sendiri-sendiri. Satu contoh saja nyata yang real ya. Ketika kita melakukan kegiatan tirayatra misalnya, pertama kita nanggal ke Puro, ke Bimo, ya, menyembah Ida Sawiti, Ida Betari. Terus kita memberikan dunia, entah itu kepada pemangku, prajurit dan sebagainya, atau masyarakat sekitarnya yang perlu dibantu. Lingkungan minimal kita pada resik ya, nyapu di pelataran membersihkan. Jadi kita aturan bakti dengan sesajian atau perubatan yang sudah selesai kita aturkan sebagai bentuk bakti, kita bakta itu kita bersihkan. Sehingga konsep baterai ini betul-betul menjadi satu kesatuan sebagai pondasi kekuatan kita untuk menunjukkan eksistensi sebagai umat beragama yang Oke, terima kasih. Tentu kita sebagai generasi muda Hindu juga harus mengembangkannya ya, tidak berhenti Iya. contoh-contoh itu saja, Iya. sesuai dengan perkembangan zaman Iya. kita, bagaimana menumbuhkan rasa ini makin luas lagi. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Udana. Demikian pemirsa ITV Channel 3 masih di antara karya rupa dan juga ikon-ikon Hindu ini. Semoga ngobrol inspiratif kita dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam damai. Om Astungkara, Astungkara Swaha. 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 Pemirsa, demikian tadi program-program mengisi Nawasara Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Terima kasih atas kerjasamanya, mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sebelum diakhiri, kita ingatkan kembali untuk menyukseskan kampanye dasar gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0009800150076695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Saya Ami Laksani, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, Channel 3. Om Astungkara, Astungkara Swaha. 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 Semoga terjadi atas karunia-Nya. Semoga berhasil karena Yang Widiwasa. Semoga terjadi atas karunia-Nya. Semoga berhasil karena Yang Widiwasa. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.